Tetapi masalah ini perlu saya jelaskan bahwa di kalangan para ulama kontemporer, di kalangan intelektual Islam kontemporer mengenai apakah hukuman bagi orang murtad itu qatlu atau tidak, itu masih menjadi polemik di kalangan mereka. Bahkan ini ada kitab ditulis secara khusus oleh Syekh Thaha Jabir Al-Hulwani. Beliau menulis kitab La Ikraha Fid Din, Iskaliyatur Riddah wal Murtaddin min Sadril Yaum ilal Islam. Min Sadril Islam ilal Yaum. Itu dikarang oleh Syekh Thaha Jabir Al-Hulwani. Beliau mengatakan bahwa had berupa qatl, berupa pembunuhan terhadap orang yang murtad itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan di dalam agama. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang kedua, kata Syekh Thaha Jabir Al-Hulwani ini, Al-Quran juga tidak pernah menyebutkan haddul qatl bagi orang murtad. Tidak ada uqubah dunyawiyah bagi orang murtad di dalam Al-Quran, itu kata beliau. Kemudian yang kedua, beliau menyatakan bahwa Kanjeng Nabi telah ada keterangan-keterangan yang valid yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menerapkan hukum qatl bagi orang murtad, itu kata beliau. Beliau juga menampilkan banyak bukti-bukti, riwayat-riwayat, termasuk diantaranya kata beliau adalah orang munafik itu kan orang murtad. Ternyata Rasulullah tidak menerapkan qatl. Kemudian juga di dalam Sulhul Hudaybiyah kata beliau, Kanjeng Nabi itu ternyata di dalam persyaratannya orang yang bersama Nabi kemudian pergi bergabung dengan pihak kafir Quraisy itu nggak apa-apa, dibiarkan. Nah ini kan kalau seperti ini seolah-olah Nabi membiarkan orang untuk murtad begitu dalam argumennya Syekh Thaha Jabir Al-Hulwani. Kemudian juga mengenai, jadi ini kalau sunnah al-fi'liyah kata beliau, sunnah al-fi'liyah dari sunnah fi'liyah Rasulullah SAW itu belum pernah ditemukan bahwa Kanjeng Nabi menerapkan haddul qatl terhadap orang yang murtad. Nah, ditemukan itu ada sunnah al-qauliyah, yaitu sebuah hadis yang berbunyi man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Tetapi menurut beliau, pertama hadis ini hadis mursal. Kemudian yang kedua, hadis ini tidak, kalau misalnya kita misalnya sahih, kita andaikan hadis ini sahih kata beliau, maka hadis ini berlaku bagi orang murtad yang melakukan hirabah terhadap Islam. Jadi yang membuat kekacauan di dalam di negara Islam. Kemudian beliau juga menyebutkan madhab-madhab fikih Islam yang 4 terkait dengan qatl terhadap orang yang murtad. Kalau di dalam mazhab Hanafi itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan tidak dihukum bunuh, kalau laki-laki dibunuh. Kemudian kalau tidak taubat ya. Kemudian juga dalam mazhab Syafi'i itu qatl jelas, mazhab Maliki juga demikian. Kemudian juga mazhab Hambali itu juga ada hukum qatl dan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa haddul qatl terhadap orang murtad itu merupakan ijma, itu kata beliau hanyalah klaim belaka. Sebab ternyata Sayyidina Umar, Ibrahim An-Nakhai dan Sufyan As-Tsauri itu tidak mengatakan demikian. Berarti
klaim ijma bahwa orang murtad itu dihukum bunuh, itu menurut beliau tidaklah benar. Tetapi tulisan Syekh Thaha Jabir Al-Alwani ini ternyata ditolak oleh banyak ulama ya. Di antaranya yang saya catat, yang saya punya di sini, itu kitab ditulis oleh Syekh Shaleh bin Ali yang menulis Ar-Riddat Bainal Haddi wal Hurriyah Qiraah Naqdiyah fi Kitabil La Ikraha Fid Din, Dr. Thaha Al-Alwani. Di sini beliau berusaha menolak semua argumen-argumen yang disampaikan oleh Syekh Thaha Jabir Al-Alwani itu. Termasuk juga Syekh Abdullah bin Bayyah. Ternyata juga banyak tidak sependapat dengan Syekh Thaha Jabir Al-Alwani ini. Padahal ini Syekh Abdullah bin Bayyah itu memberi komentar atas permintaan dari Syekh Thaha. Jadi Syekh Thaha nulis La ikraha fid din iskaliyatir ridda wal murtaddin min sadril Islam ilal yaum. Setelah ditulis itu diminta komentarnya kepada Syekh Abdullah bin Bayyah. Dan ternyata setelah saya baca komentarnya Syekh Abdullah bin Bayyah itu, banyak beliau yang tidak sependapat, tidak sependapat dengan Syekh Thaha Jabir Al-Alwani. Pertama, agar ini jelas ya, soalnya ini memang banyak menjadi perdebatan di kalangan ulama mengenai qatlul murtad ini, Pertama, beliau mengatakan betul bahwasanya Al-Quran itu sangat menghargai kebebasan beragama, dan betul juga bahwa Al-Quran itu tidak menyebutkan uqubah dunyawiyah terhadap orang murtad. Akan tetapi yang perlu ditegaskan, kata beliau, bahwa tidak menyebutkan uqubah dunyawiyah itu bukan berarti melarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau tampaknya juga sepakat dengan Syekh Thahir bin Asyur bahwa ada perbedaan antara al-ikrah al-i'tinaq bid-din, jadi memaksa orang untuk menganut agama Islam, dengan al-ikrah al-baqa' fil Islam, memaksa orang untuk tetap di agama Islam. Dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Thahir ya. Jadi bahwa ayat la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy itu maknanya adalah memaksa orang untuk menganut agama Islam atau memaksa orang untuk berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Kalau memaksa terhadap seseorang untuk baqa fi dinil Islam, itu enggak bertentangan dengan ayat ini, itu kata beliau ya, kata Syekh Abdullah bin Bayyah. Kemudian yang kedua, mengenai Kanjeng Nabi tidak menerapkan had terhadap orang murtad, Di sini beliau memberikan komentar, oke, misalnya kita sepakat dengan Syekh Thaha Jabir Al-Alwani bahwasanya Nabi tidak pernah menerapkan haddul qatl terhadap murtad. Tetapi itu masih ada ihtimal, tatorrukul ihtimal. Sementara kata kaidah usul fikih yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i, wa qa'imul ahwal idza tatarraqa ilaihal ihtimal kasaha saubul ihtimal wa saqata bihil istidlal. Suatu dalil atau suatu kejadian ketika ada kemungkinan
Nabi menerapkan itu karena ada kemungkinan begini dan begitu. Sebenarnya Nabi bukan tidak mengakui adanya, bukan tidak menetap sebenarnya bukan tidak ada haddul qatl, tetapi Nabi tidak menerapkan itu karena ada kemungkinan. Nah, sehingga tidak menerapkannya Nabi terhadap haddul qatl bagi orang murtad ini tidak bisa dijadikan dalil. Karena ketika sesuatu kejadian itu ada kemungkinan, kata Nabi di sini, maka ya kasaha saubul ijmal, maka dia berpakaian ijmal sehingga menjadi sesuatu yang mujmal, wasaqata bihil istidlal, dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalil. Termasuk juga kata Abdullah bin Bayy, betul bahwa Nabi itu tidak menghukum orang munafikin. Padahal Nabi tahu siapa orang munafikin, itu jelas tahu. Kanjeng Nabi jelas tahu. Tetapi di sini juga lagi-lagi beliau memunculkan satu pertanyaan. Nabi tidak menerapkan itu, apakah karena saat itu belum ada aturan haddul qatl bagi orang murtad, atau karena ada kemungkinan lain, ataukah karena misalnya ada satu hal yang menghalangi Nabi untuk menerapkan, misalnya nazar ilal ma'alat, atau misalnya karena zahirnya mereka itu mengucapkan kalimat syahadat, itulah yang menghalangi Nabi untuk menerapkan haddul qatl kepada mereka. Makanya kalau yang dijadikan dasar itu adalah Nabi tidak menerapkan hukum haddul qatl kepada para orang murtad, itu kata beliau masih lemah sekali untuk dijadikan sebagai dalil. Apalagi masih ada dalil-dalil, meskipun itu dikatakan hadis dhaif, yang menjelaskan bahwa Nabi itu pernah menerapkan. Itu ada kata beliau. Kemudian juga Syekh Thohir itu mengklaim ijma ada haddul qatl itu tidak benar. Ijma bahwa ada haddul qatl itu tidak benar. Ini ditolak oleh yang mengarang tadi, Syekh Sholeh bin Ali itu ya, bahwa tidak benar kalau Sayyidina Umar itu tidak mengakui haddul qatl. Tidak. Sayyidina Umar itu hanyalah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan orang murtad itu langsung dihukum qatl sebelum dimintai taubat. Lalu harus dimintai taubat dulu. Dimintai taubat baru kemudian diqatl. Makanya di dalam daunnya Sayyidina Umar itu, halla taubatum baitan talatan. Jadi ada kata talatan. Mengapa tidak ditahan dulu selama beberapa hari, selama 3 hari, dan diberi makan roti, baru kemudian kalau dia nggak mau taubat, dia dihukum qatl. Jadi tidak benar kalau dikatakan Sayyidina Umar itu berpendapat tidak ada haddul qatl bagi orang murtad. Itu katanya Syekh Sholeh bin Ali ini. Kemudian juga mengenai An-Nakhai. An-Nakhai itu ada riwayatnya dari beliau, ditampilkan oleh Syekh Toha. An-Nakhai ini mengatakan bahwa al-murtad itu yustatabu abadan, dimintai taubat untuk selamanya. Tetapi maksud daripada An-Nakhai ini, pertama, apakah betul An-Nakhai punya pendapat demikian? Riwayat yang menyatakan An-Nakhai punya pendapat demikian itu ditolak oleh Syekh Sholeh bin Ali. Itu riwayat yang tidak sahih. Karena ada ikhtilaf, kata beliau, kata Syekh Sholeh bin Ali ini, misalnya riwayat bahwa An-Nakhai mengatakan yustatabu abadan itu benar, maka itu maksudnya bukan kemudian tidak dihukum qatl, tidak. Yang dimaksud yustatabu abadan itu adalah kalau misalnya begini, ada seorang murtad dimintai taubat, kemudian dia kembali ke Islam, baca syahadat, kemudian murtad lagi,
maka dimintai taubat lagi. Kemudian baca syahadat lagi, murtad lagi, dimintai taubat, baca syahadat lagi. Gitu loh. Jadi misalnya dia berulang-ulang, dan ini disampaikan oleh Ibnu Hajar juga di dalam Fathul Bari. Kata Ibnu Hajar, pendapat An-Nahrawi ini banyak diriwayatkan secara mutlak, yustatabu abadan. Tetapi kalau ditahqiq itu sebenarnya An-Nahrawi berpendapat yustatabu abadan itu kullama roja, sebagaimana dalam riwayatnya Abdul Razak. Jadi artinya kalau dia berulang-ulang murtad, balik lagi, murtad, balik lagi, itu tetap dimintai taubat. Kalau misalnya dimintai taubat terus nggak mau kembali ke Islam, maka bisa tetap diterapkan qatl, haddul qatl. Termasuk juga pendapatnya Imam Sufyan. Tapi ala kulli hal, masalah haddul qatl bagi orang murtad ini banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer. Yang banyak berbeda dengan mayoritas ulama itu ya ini di Majelis Fatwa Eropa yang dipimpin kalau dulu itu oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kemudian Thaha Jabir Al-Alwani ini, kemudian sekarang dipimpin oleh Syekh Ahmad Ar-Raisuni. Makanya dibaca di dalam bukan termasuk had. Pertama bukan termasuk had, tetapi termasuk takzir, yang itu dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, haddul qatl itu hukuman haddul qatl bagi orang murtad itu tidak semua orang murtad. Itu kalau di dalam Majelis Fatwa Eropa itu. Tetapi sebagaimana disampaikan Thaha Jabir Al-Alwani tadi, orang murtad itu dibagi dua. Ini juga disampaikan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ada murtad riddah berat, ada riddah khafifah. Kalau riddah yang berat itu yang di samping dia murtad, kemudian dia membuat kekacauan di negara Islam. Nah, ini yang ada haddul qatl. Kalau hanya murtad tapi dia tidak melakukan kekacauan, tidak memprovokasi, itu tidak dihukumi, tidak dikena haddul qatl. Ya. Maka dari itu ya, yang jelas kalau sesuai dengan pendapatnya Syekh Abdullah bin Thahir, orang murtad itu ada dua pilihan, diminta tobat sehingga masuk Islam kembali, kalau tidak maka di haddul qatl. Mengenai haddul qatl ya kita sebaiknya kita baca saja beberapa pendapat dari banyak ulama kontemporer, kemudian kita bandingkan mana yang lebih kuat.